Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Semoga saudara dan juga saya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, saya Pendeta Jandrio Fernando Siagian melalui channel YouTube Amang Pendeta Mengatur Manurung akan bersama-sama mempelajari kekayaan firman Tuhan agar firman Tuhan pada hari ini boleh menguasai dan menuntun kehidupan kita untuk menjalani hari ini. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Yesaya 66 ayat 18. Demikian pembacaan firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku akan datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bersediakah saudara untuk turut serta dalam karya kasih Tuhan, agar segala bangsa dari semua bahasa berkumpul untuk melihat kemuliaan Tuhan? Jika ya, bukalah hatimu, buka pikiranmu, buka jiwa dan totalitas hidupmu untuk memulainya. Pertama-tama di sini, kini, dan kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah manusia memberontak kepada Tuhan dan jatuh ke dalam dosa, dampak dari pemberontakan dan dosa itu adalah rusaknya hubungan dengan Tuhan, rusaknya hubungan dengan sesama manusia, dan rusaknya hubungan dengan seluruh ciptaan. Tidak hanya di situ saja. Ternyata dampak dari dosa itu adalah hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia berdosa. Tapi oleh kasih dan anugerahnya, tidak selamanya Tuhan menghendaki manusia itu dihukum dan adanya hubungan yang rusak. Oleh kasih setia dan anugerahnya, Tuhan merencanakan karya keselamatan untuk manusia yang berdosa, yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Rencana ini diawali oleh Tuhan dengan memilih bangsa Israel agar melalui bangsa pilihannya itu keselamatan itu nyata bagi segala bangsa dari semua bahasa, sehingga semua melihat kemuliaan Tuhan. Namun seringkali bangsa Israel, bangsa pilihan itu merasa bahwa keselamatan dan rancangan Tuhan itu hanya bagi mereka saja. Tanpa mereka sadari, mereka telah membatasi perbuatan dan rancangan keselamatan Tuhan bagi segala bangsa dari semua bahasa. Apakah pemahaman yang demikian juga ada pada diri kita orang percaya masa kini? Bahwa keselamatan, rancangan, dan perbuatan Tuhan yang penuh kasih, setia, dan anugerah itu hanya terbatas kepada kita, tidak kepada orang lain. Dan kemuliaan Tuhan itu hanya bagi kita, tidak kepada orang lain. Semoga saja jawabannya tidak. Tuhan Allah yang penuh dengan kasih setia itu mengetahui apa yang dipikirkan dan dirancangkan oleh manusia, sehingga Tuhan tetap konsisten dalam perbuatan dan rancangan keselamatannya bagi semua bangsa dari semua bahasa. Sehingga bukan hanya kepada bangsa Israel saja, tetapi sekali lagi kepada semua. Bahkan perbuatan dan rancangan keselamatan itu diwujud nyatakan oleh Tuhan ketika dirinya sendiri mengambil rupa manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dalam pelayanannya di dunia ini, Tuhan Yesus juga menunjukkan perbuatan dan rancangan karya keselamatan Allah kepada bangsa lain dengan melayani perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan, seorang perwira Romawi di Kapernaum yang hambanya sedang sakit. Bahkan Yesus juga melayani perempuan Samaria yang merindukan air kehidupan. Tentulah firman Tuhan yang dinubuatkan oleh Yesaya 66 ayat 18 ini adalah rancangan yang besar, yang kesempurnaan dan kepenuhannya akan terjadi pada hari akhir, ketika Tuhan Yesus Kristus datang untuk yang terakhir kalinya. Lalu, apakah yang bisa kita lakukan?
Maka mulailah dari diri sendiri, mulailah pada hari ini, mulailah kepada orang-orang yang ada di kanan dan di kiri atau sekitar kita masing-masing. Jadilah suami atau bapak yang setia, yang bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak. Jadilah istri yang penuh dengan cinta, kasih, dan kesabaran, dengan memastikan suami dan anak-anak menikmati suasana rumah yang nyaman bagi semua. Lalu jadilah tuan rumah yang menghargai dan mengasihi asisten rumah tangga yang bekerja di rumahmu. Walaupun berbeda suku agama dengan kita, namun dengan ramah kita selalu mengingatkan dia dengan rutin agar beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, serta tidak pernah terlambat, apalagi memotong upah atau gaji yang menjadi haknya. Jadilah karyawan atau pekerja yang tekun, rajin, jujur, disiplin di tempat di mana kita bekerja saat ini. Sehingga orang-orang di sekitar kita, baik suami, istri, anak-anak, tetangga, guru, asisten rumah tangga, bahkan atasan kita akan melihat perbuatan dan kemuliaan Tuhan melalui keseharian kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, teruslah berubah oleh pembaharuan budimu. Bukalah dirimu dengan kerendahan hati kepada Tuhan, agar Tuhan boleh menyatakan perbuatan dan rancangannya melalui hidup keseharian kita. Sehingga segala bangsa dari semua bahasa akan berkumpul dan melihat kemuliaan Tuhan Allah di dalam diri Yesus Kristus dan dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau telah memilih kami dan menjadikan kami alat-Mu untuk menyatakan keselamatan yang sedang dan akan terus Engkau kerjakan bagi segala bangsa dari semua bahasa. Kuatkan kami ya Tuhan, dan tuntun kami untuk melakukannya melalui keseharian kami masing-masing. Terpujilah Engkau dari hari ini, besok, dan selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.